Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Tasya Zahra dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi ekonomi bab 4 tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Pertama, peran rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit pelaku ekonomi terkecil. Terdapat dua peran dari rumah tangga keluarga ini. Pertama, sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, sebagai penyedia jasa faktor produksi, seperti tenaga kerja. Jasa SDM dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah peran rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba dan memberikan layanan pada masyarakat. Rumah tangga produsen ini terbagi menjadi dua contohnya. Yang pertama, perusahaan milik negara, dan yang kedua, perusahaan milik swasta. Perusahaan milik negara adalah perusahaannya sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Beberapa perusahaan milik negara antara lain PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia. Kemudian perusahaan milik swasta. Perusahaan milik swasta adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan tidak terlibat oleh pemerintah. Beberapa perusahaan milik swasta yaitu PT Astra International dan PT Bank Sentral Asia atau BCA. Selanjutnya ialah hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. RTK atau rumah tangga keluarga memberikan rupiah untuk membelikan barang dan jasa yang dibutuhkan kepada rumah tangga produsen atau RTP. Dan RTK pun mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dari RTP. Kemudian RTK memberikan faktor produksi kepada RTP dan RTP pun memberikan rupiah atau gaji kepada faktor produksi untuk belanja barang dan jasa yang diperlukan. Yang ketiga adalah peran pemerintah. Pemerintah memiliki dua peran. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, pemerintah memiliki peran yaitu konsumen. Contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Peran masyarakat luar negeri adalah sebagai pelaku perdagangan internasional. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud dengan adanya kegiatan ekspor dan impor salah satunya. Kegiatan ekspor adalah mengirimkan barang dagangan ke luar negeri dan kegiatan impor adalah memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Peran interaksi antar pelaku ekonomi adalah untuk menjaga agar perekonomian berjalan dengan baik. Interaksi antar pelaku ekonomi dapat digambarkan dalam diagram yang disebut circular flow diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan timbal balik antara pelaku ekonomi yang membentuk arus melingkar dan sistem tertentu. Nah, selanjutnya perilaku konsumsi. 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Konsumsi juga memiliki ciri-ciri. 1. Untuk memperoleh konsumsi diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Adapun pembagian benda konsumsi. Pembagian benda konsumsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda habis sekali pakai, contohnya minuman kemasan. Dan yang kedua, benda yang dipakai berulang-ulang, contohnya alat komunikasi. Kemudian, perilaku produsen. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda, sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi ini terbagi menjadi dua, yaitu produksi benda atau barang dan produksi jasa. Produksi barang contohnya adalah barang konsumsi seperti sayur-sayuran, makanan, dan kemudian barang modal. Barang modal ini contohnya adalah batang-batang kayu yang akan diproduksi menjadi suatu barang, seperti meja, atau kertas, dan sebagainya. Produksi jasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, jasa yang langsung memenuhi kebutuhan, dan yang kedua, jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Terdiri atas A. Faktor produksi alam. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya barang tambang.
B. Faktor tenaga kerja. Faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Pengelompokan tenaga kerja menurut kualitasnya terbagi menjadi 3. Pertama yaitu terdidik, contohnya adalah seorang dokter. Yang kedua adalah terlatih, contohnya supir bus. Yang ketiga yaitu tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya petugas kebersihan. Faktor produksi selanjutnya adalah faktor modal. Faktor modal ini meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa, seperti uang dan mesin pabrik. Selanjutnya, D. Faktor tenaga kewirausahaan. Merupakan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha, contohnya adalah chef. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Menurut Hermann Heinrich Gosen, teori ini terbagi menjadi 2, hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Penjelasan hukum Gosen 1. Jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, maka kenikmatan yang mulanya tinggi semakin lama kenikmatan pun menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Penjelasan hukum Gosen 2. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Dan yang terakhir adalah peran konsumen dan produsen. Konsumen memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa, yang kedua membantu peredaran barang dan jasa, yang ketiga mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, dan yang keempat menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Begitupun produsen. Produsen memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai penghasil barang dan jasa. Yang kedua meningkatkan produk domestik bruto pemakai faktor-faktor produksi. Yang ketiga memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Yang keempat mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Yang kelima membayar harga barang faktor produksi. Dan yang terakhir melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Baik, telah selesai penjelasan materi bab 4 tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.